96 adalah mengenai siapa target market kita. Dan ini cukup menarik. Mari saya bacakan kontennya. 96. Siapa target market kita? Jika kita ingin menjadi arsitek dengan desain yang kreatif dan unik, apakah kita justru berpakaian seperti arsitek berbisnis dengan kemeja putih atau dasi, seperti layaknya pekerja di bidang finansial? Atau sebaliknya, ingin dianggap sebagai profesional, tapi berpenampilan sangat informal? Memang kesan yang orang tangkap, terutama di awal pertemuan, belum tentu benar. Tapi sungguh sulit untuk mengubah posisi yang telah dilekatkan pada diri kita. Bila kesan yang berbeda tersebut sudah terjadi, pilihannya adalah merubah diri kita, atau justru menerima label yang berbeda dan fokus kepada arah yang baru tersebut. Pastikan siapa target market kita, siapa calon klien kita, dan seperti apa mereka menilai diri kita. Ini menarik, ada studi yang mengatakan bahwa orang itu menyukai apa yang mirip dengan dirinya. Jadi ada salah satu teknik persuasif dalam berbicara dengan orang, yaitu mengikuti mimik dari orang tersebut. Jadi misalnya ya kayak saya berbicara, tangan saya bergerak seperti ini misalnya. Nah, bila ada orang untuk negosiasi atau mengadakan istilahnya raport ya, approach saya untuk saya menyukai dirinya, sebenarnya caranya cukup mudah, yaitu mengikuti apa gerakan saya juga. Jadi dengan leveling yang sama, dengan orang tersebut mengikuti dengan gaya yang sama dengan orang lain, saya nggak sadar bahwa dia mengikuti apa yang saya lakukan. Karena saya juga, mungkin kita tidak sadar kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya, ada mungkin orang yang mungkin ya garuk kuping misalnya gitu ya, nggak sadar dia melakukan kuping atau membetulkan baju, dia tidak sadar. Nah, bila kita mengikuti seperti itu, orang tersebut dalam studi tersebut adalah biasanya lebih merasa familiar, merasa mengenal diri kita. Jadi karena kita mengikuti sama, padahal dia sebenarnya ya dia terbiasa dengan diri dia sendiri. Nah, intinya adalah orang itu juga menyukai dengan orang yang ada di dalam lingkungannya dia dengan gaya yang sama. Ya, itu satu pendekatan. Ya. Yang kedua adalah orang suka akan projection-nya dari apa yang dia inginkan. Jadi orang masing-masing sudah punya bahwa arsitek yang ini saya punya project ini bentuknya harus aneh. Nah, maka dia akan melihat arsitek yang gaya berpakaiannya atau cara berbicaranya itu juga aneh. Dia merasa orang aneh akan menghasilkan karya yang aneh. Nah, satu lagi juga ada orang yang ingin bikin desainnya buat ya corporate dia, ya interior design company-nya yang clear, yang formal ya, bukan clear istilah, yang formal sesuai dengan standarnya. Maka dia akan lebih percaya kepada arsitek yang tampilnya juga formal, rapi, tertata dengan dia. Jadi orang punya ekspektasi sesuai dengan anggapannya dia. Padahal kita tahu belum tentu sama, ya karena arsitek biasanya ada di kepalanya dia itu berbeda dengan apa yang dia tampilkan. Di situ terjadi ada lag antara apa yang diisi kepala sang arsitek dengan apa yang dihasilkannya. Of course kita punya karya, punya apa, tapi kepercayaan terhadap orangnya itu jauh lebih kuat, terutama di Asia mungkin ya. Siapa kamu itu lebih kuat daripada apa yang kamu hasilkan. Itu kenyataannya. Jadi kita harus sadar bila kita ingin misalnya mendesain rumah mewah, ya kita harus melihat dari penampilan kita. Bukan berarti kita harus pakai barang mewah. Bukan. Keunggulan jadi arsitek adalah kita tidak harus memberikan impresi kepada klien bahwa kita punya uang juga. Bukan. Klien kita tahu bahwa mereka jauh lebih punya uang daripada kita. Itu sudah pasti. Jadi dengan demikian kita hanya mencoba merepresentasikan sikap kita. Ya, jadi ketika saya bilang tadi mengenai cara berpakaian, termasuk aksesoris, apa segala macam itu mewakili atau karakter daripada siapa kita. Jadi baik lagi, jadi berusaha untuk melihat dari sudut pandang si klien. Bagaimana dia menilai orangnya, ya kita jangan sampai kita salah bidik dari apa yang kita targetkan.
kita merepresentasikan diri kita yang tidak sesuai dengan orang yang ada di dalam target itu. Jadi kita harus sadar itu. Jadi this is communication beyond the drawing. Kembali lagi bahwa everything in architecture is semuanya itu holistic. Orang akan melihat semuanya secara utuh. Ya, tidak hanya satu bagian saja. Jadi itu yang menjadi karakter daripada karya kita yang akan disesuaikan dengan karakter siapa diri kita yang dinilai dari orang lain. Now, ada yang kita secara tidak sadar sudah terlanjur ya memiliki satu image tertentu. Nah, ini tinggal masalahnya kita mereview diri kita sendiri. Ya, ada mungkin dari orang-orang sekitar kita atau klien yang dekat sama kita, dia akan memberikan penilaian terhadap kita. Kamu itu orangnya begini, kamu itu orangnya begini. Kalau satu klien mungkin tidak valid ya karena orang lain juga belum tentu punya penilaian atau sudut pandang yang berbeda. Orang dari kultur yang berbeda akan memandang orang dengan satu sisi yang berbeda lagi. Tapi misalnya itu sudah menjadi capnya kita, penilaian terhadap diri kita, bukan karya kita. Kita bisa menyesuaikan karya kita terhadap apa yang sudah mereka nilai. Atau kalau berani sekali justru kebalikannya, ya kita harus merubah total penampilan kita sesuai dengan target market kita. Yang penting itu adalah yang perlu saya sampaikan adalah di sini adalah the whole thing ya about who you are. Orang akan melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki terlepas daripada gambar kita sendiri. Cara kita bersikap, cara kita berbicara ya misalnya saya berbicara quite dominant ya, very strong word ya, suara saya agak keras. Nah, orang akan memilih saya sesuai dengan karakter project yang ingin ditampilkan. Mungkin kalau orang melihat lagi, saya butuh tempat yoga yang tenang, kalem. Ketika melihat saya, dengan saya cara bicara seperti ini, dia ngerasa, ini orang tidak cocok. Ini Raul tidak bisa untuk mendesain sebuah tempat yoga. Padahal tempat yoga is nothing to do with my character. I mean, ya tempat yang simple, tenang. Ya kita bisa menciptakan suatu tempat yang tenang, sangat zen. Itu hanya approach terhadap desain. Tapi penilaian itu sudah ada. Jadi keraguan itu sudah muncul daripada karakter bahwa itu tidak sesuai dengan orangnya. Ya. Nah, ada satu lagi mungkin proyek yang melihat saya lagi orangnya ya dominan maskulin, keras ya strong as energi yang saya keluarkan misalnya. Nah, ada orang misalnya ya itu, saya mau bikin suatu karya arsitektur yang bagaimana gitu. Mungkin lihat saya, nah Raul ini orangnya. Nah, jadi mereka tidak melihat gambar saya, tapi ketika ada project yang dianggapnya itu butuh sesuatu yang luar biasa atau different, mereka melihat kepada saya sebagai orangnya. It's quite interesting, isn't it? Padahal kita ya, saya mendesain bangunan seperti apapun juga ya bisa aja. I will do it my style. Bukan terhadap fungsinya, sesuaikan dengan diri saya sendiri. Namun kenyataannya adalah seperti itu. Jadi koordinasi itu mesti jelas tentang siapa diri kita dan apa target daripada klien tersebut.